Siap berdiri. Beri salam. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu hari ini? Masih. Pelajaran, jadi Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Agus. Ya, keterangannya apa? Sakit Bu, izin. Sakit izin. Oke. Ada lagi? Amos. Keterangannya? Apa? Andre? Oke, sakit. Ini 3 orang tidak hadir hari ini. Yang lain hadir ya? Baik. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. Tahu lagu wajib Indonesia Raya? Tahu. Iya. Sekarang berdiri dulu, kita bernyanyi bersama-sama. Hitungan 3, kita bernyanyi sama-sama ya. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tak lupa. Oke, silakan duduk kembali. Indonesia Raya tadi. Untuk itu Ibu mau menambahkan satu lagi yel-yel supaya kalian ya. Oke, Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. SMK? Bisa. Iya. Jadi sekarang kita mulai pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya itu materi kita tentang bab 3 ini masih sama, tetapi KD dan KI-nya berbeda, ya. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran sekarang, Ibu ingin mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya, di mana masih dengan bab yang sama ya. Kalian juga sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila, ya, dan juga ada membahas tentang sikap positif dan sikap negatif daripada Pancasila. Baik itu nilai-nilai Pancasila maupun kasus-kasus daripada substansi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan. Baik, siapa yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi materi sebelumnya nilai-nilai Pancasila itu ada 5. Sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila 3 persatuan, sila keempat kerakyatan, sila kelima keadilan sosial. Iya, tepuk tangan dulu. Dari pembelajaran, Ibu siapkan dulu PowerPoint-nya. Ini yaitu 1, melalui pembelajaran saintifik dengan model project study. Jadi kita menghasilkan sebuah produk ya dalam pertemuan ini. Di mana produk di sini yaitu untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran
Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan gaungnya tadi sudah sebuah kasus. Yang kelompoknya yang minggu kemarin ya, kelompoknya kelompok 1, 2, 3 hanya beda nama saja supaya kalian tidak lupa pohon yang kalian buat. Makanya ibu namakan kelompok 1 itu pohon apa tadi? Nilai dasar. Kelompok 2 nilai apa? Nilai instrumental. Kelompok 3 nilai praksis. Berarti kita akan membuat sebuah proyek dengan hasil karya. Ada berapa pohon? 3 pohon. Ada lagi mau ditanyakan? Iya, kalau tidak ada, silakan kalian bentuk kelompoknya sesuai dengan pilihan kemarin. Silakan. Bergerak. Ya. Kalian 30 menit bisa? Oke, silakan. Ayo. Bergerak. Kita bentuk kelompoknya. Ini LKPD-nya ya. Ingatkan kembali, sudah dibawa bahan-bahannya? Ya. Apa-apa saja yang dibawa kemarin? Kantong. Iya, coba pilihkan. Apa saja yang dibawa? Garis, kantong, apalagi lem, apalagi origami. Oke, sekarang ini LKPD-nya juga dibagikan supaya kalian lebih mudah mengerjakan. Dan hal ibu yang dibagikan, terus juga boleh menggunakan internet. Nah, jadi silakan kalian cari daunnya, sudah kalian tentukan? Iya. Oke, ini kelompok instrumental. Oh, ini upayanya ya, upayanya. Oke, nanti buahnya di upaya. Ya, gimana? Sudah hampir selesai ya? Iya. Baiklah, jadi kami ada kerja kelompok dari hasil kelompok 1, yaitu berdasarkan kelompok kami dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran hak seperti warga negara, proses menegakkan hukum masih belum optimal dilakukan, di mana keterkaitan pada nilai dasar sila kelima. 2. Kasus pengelingkaran kewajiban warga negara pada berlalu lintas, di mana pengendara tidak menggunakan helm dan juga tidak menggunakan spion, di mana terkait pada nilai dasar kelima. Habis itu 3. Kasus pelanggaran hak warga negara dalam beragama, di mana sangat-sangat terbatas pada nilai dasar sila ke-1. Dan B. Untuk upaya penanganan dilakukan oleh supervisi hukum harus ditegakkan, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pohon kami, yaitu nilai instrumental. Hasil dari kelompok 2. Berdasarkan hasil kelompok kami, terdapat kasus-kasus yang terdapat di sini. Ada kasus pertama, kasus pembulian pada pasal 76C UUD nomor 35 tahun 2014. Lupa. Yang kedua, pasal 31 ayat 2 terdapat kasus pelanggaran hak warga negara pendidikan. Nomor 3 pasal 28A sampai 28J UUD NKRI, kasus-kasus itu. Yang pertama, Dari hasil kelompok 2, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Iya, silakan. bagaimana melatih diri menjadi sosok manusia yang beradab? Oke, silakan dijawab kelompok 2, bagaimana melatih diri menjadi sosok yang beradab. Untuk sosok yang beradab, yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua warga negara yang mematuhi peraturan suatu negara. Iya, tepuk tangan dulu.
Sekarang hasil daripada kerja kelompok 1 yaitu nilai dasar Pancasila. Yang kedua kelompok nilai instrumental dan kelompok ketiga yaitu nilai praksis. Ibu memberi penilaian di mana kelompok nilai dasar itu dengan nilai 75. Sedangkan nilai instrumental itu dengan nilai 80. Dan terakhir yaitu nilai praksis itu 80. Gimana? Ayo tepuk tangan dulu. Kursi karena kita sudah selesai presentasi. Silakan dirapikan kursinya kembali ke posisi awal. Itu kelompok dasar, kelompok instrumental maupun kelompok praksi. Silakan siapa yang ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman kalian dalam membuat proyek tersebut. Iya, silakan sampaikan bagaimana? Saya kurang bahannya. Kurang bahan. Oke, jadi pengalamannya pada proyek ini kurang kelengkapan bahan tadi. Bahan tadi seperti apa? Lem kurang. Iya, terus? Origami, kekurangan origami. Oke, nanti minggu depan misalnya kalau kita membuat proyek lagi berarti ini menjadikan sebuah solusi ya, pengalaman bahwa tidak akan ada kekurangan lagi. Ada lagi dari kelompok lain? Iya, silakan. Kekurangan waktu. Iya, kita sudah proyek ini nanti hasilnya ini merupakan sebuah karya kalian ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini Tentang undang-undang dasar, sila, dan kemudian. iya, jadi antara undang-undang dasar, sila dan UUD itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana penerapan itu bukan berarti kita melaksanakan pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban, tetapi kita berupaya mencegah, benar? Kita berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi sebuah pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban tadi. Jadi kita tidak boleh melakukan korupsi, kita tidak boleh bertindak intoleransi antar umat beragama. Bagaimana caranya? Tadi sudah disebutkan ada beberapa kelompok menyatakan bahwa kita harus lebih menguatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya menjadi sosok yang manusia yang beradab. Baik. Sebelum mengakhiri SMK bisa. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Nanti Ibu akan membagikan post test. Kalian kerjakan paling dah hanya 1 menit sudah selesai ya. Tidak banyak, 2 menit lah ya kalian kerjakan ya. Setelah itu dikumpulkan kembali. Sudah? Oke, sekarang Ibu kumpulkan post testnya. Sudah semua ya? Gimana? Enak kan mengisinya? Mudah ya? Karena kalian sudah mengerjakan proyek. Iya. Sudah, gampang. Kalau kalian belajarnya fokus juga akan mudah untuk mengisi daripada post test. Kita akhiri pembelajaran ini dengan dengan doa. Teman-teman, selamat hari yang kita berdoa
Siap berdiri. Beri salam.